ya, karena ini guru MK ini sebenarnya kayak ini apa namanya lah, jadi takutan zaman naikatan ini kalau santri ini sebenarnya ada mampu dinaikkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada naik nih, otomatis kan yang disalahkan guru yang mengajar di kelas. Ada mungkin kita menyalahkan santrinya. Ada mungkin itu pasti yang disalahkan itu guru yang mengajar di kelas. Kenapa santri bahasanya belum mampu untuk dia halaman FK, malah diserahkan ke guru FK. Nah, jadi sebelum santri itu FK, guru di kelas itu harus, kalau bahasanya itu mengulang dulu lah, diulang dulu apa santri ini yang belum paham dia. Kalau sudah paham baru sampean serahkan ke guru FK untuk diuji. Guru FK pun harus kuat juga mentalnya lah. Ini kalau sedikit merajuk. Ada pernah kayak gitu kan? Ada naik datang kuitannya, bermamai-mamai. Ini udah naik, ini nangis ngaplo ini. Nah, kayak apa ada? Sudah memang seperti itu. Bukannya ada naik, belum. Karena anak dia belum mampu untuk dinaikkan ke jilid berikutnya. Otomatis jalurun tadi dia di rumah kayak apa? Adalah juga anak dia misalnya kan dia sudah ngaji di TPA. Di rumah dia kayak apa? Nah ya itu tadi jawabannya. Makanya dia perlu kerjasama antara guru dan orang tua murid, orang tua santri itu penting. Kalau nyapian kada perhatian ya kayak ini bang, anak menangis abut, kenapa? Ada naik, yang mamanya juga itu juga sama. Nah, ada perhatian, makanya penting tuh perhatiannya. Ya, ini penjajakan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, apa tujuannya? Nah, penjajakan kemampuan membaca Al-Quran bertujuan untuk menilai tingkat keterampilan seseorang dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan aturan tajwid dan makhraj, tempat keluarnya huruf. Nah, ini dites, ini biasanya guru-guru tuh kalau hendak jadi guru Al-Quran tuh dites pas kada bacaannya sesuai kada dengan aturan tajwid. Ya, lanjut. Aspek dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, itu ada 5 aspeknya. Yang pertama tajwid. Nah, penting loh tajwid. Penting, tajwid itu sangat penting. Di Arab aja ada tajwid. Nyata di Arab itu bahasa inya. Sedangkan Arab ini di sini lain bahasa kita. Nah, jadi wajar ya kita tuh ada yang namanya tajwid itu. Karena bila ada tajwid, ayau kena jepian bukan dia jarak pada sebut tajwid kan. Tawakannya dia ditawakannya apa model kayak kalau kita tuh sinjal aja orang kan. Ada pas bahasanya. Nah, itu bahasa bagiannya bahasa Arab. Bagian ada mengenal yang namanya tajwid. Tajwid ini di kita karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Nah, itu ada 5 aspek. Yang kedua makharijul huruf. Nah, ini yang pertama kemarin kita bahas tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau salah keluarnya merubah makna dan arti, berubah artinya. Yang asalnya hati menjadi apa? Nah, itu berubah artinya gara-gara sedikit huruf saja. Gara-gara satu huruf maka berubah arti. Yang ketiga kelancaran membaca. Nah, lancar membaca kayak sekarang lancar tuh, ya kalau berjuju tuh lancar ngarannya, beda dengan cepat.
kalau lancar itu pastinya membaca benar, walaupun misalnya lambat membacanya kan, panjang pendeknya, yang penting kan bejuju, nang bejuju tuh, wah, mau, nah itu bejuju orangnya. Kalau dia lambat membacanya, itu termasuk lancar, Yang keempat, intonasi dan nada. Nah, intonasinya membaca, nadanya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada intonasi dan nadanya ada. Yang kelima apa? Hafalan. Nah, ini biasanya di rumah tahfiz tuhnya hafalan dulu. Karena kita menemui yang namanya santri pindahan dari rumah tahfiz, disuruh menghafal ini, dia bacakan pintar surah Al-Insyirah, siap bacaannya, lancar baca bagus. Ulun bukakan berarti pintarlah biar nih, karena sudah pintar membaca Al-Quran, hafalan, bukakan Al-Quran halaman pertama, kita bukakan Al-Fatihah, bisanya baca hafalan. Habis itu apa? Alif Lam Mim, Rana yang bacaannya. Kenapa aja kita bingung nih? Jangan juga kita. Nah, iya, ini namanya hafalan ya kayak itu bang. Ya audio visual tadi itu tadi. Mata melihat, tapinya kalau menulis, itu hafalan. Makanya kalau sinkron semua, tulisan, mata menulis, dengar, hafalan, bagus semuanya. Kalau semuanya berjalan dengan sesuai aturannya. Ya, lanjut. Nah, yang pertama tajwid. Dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran, aspek tajwid memegang peranan penting untuk memastikan pembacaan sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, bila yang ada tajwid itu berarti ada benar, ada sesuai kaidah bahasa Arab, ada sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya seperti yang kemarin misalnya membaca alhamdu dibacanya alhamdu. Nah, makanya terjadi ini karena di wadah biar aja juga turun, ada juga orang tua nih ya pemana gurunya sudah juga dibawa ke pinggir ke pandiran kedua. Nah, tapi maju juga sih jadinya. Nah, ini orang tua ini kan berat benar. Sudah dipadagi, nah, guru yang dua ya, nah, jujur aja kakek ini. Pas saja aku tuh di sini. Kamu nih kalau mendengarnya, nah itu pengasih kita ini nah orang angum ya kalau memadai orang tua, walaupun jujur pun kita nih kata kayak salah. Maksud kita memadai ini berduaan tuh supaya jangan terdengar orang, ya Allah. Ternyata pasti dia mengancam tuh orang sana aja. Nah ini viralnya, nah isinya sudah emang kayak itu tadi. Artinya kan maksud baik kita belum tentu diterima orang, ya Allah. Nah kalau sudah kayak dia sudah, ya mungkin mengarasi juga, ya Allah salah pula. Ada beradab dia orang Tuhan ini kok, kan dia tak aneh kita. Cuma pun dia merasa artinya salah bacaan sidin, apalagi jadi imam misalnya apa ya, upah ya Allah. Apa sesuatu yang salah dia tahu, umpah dia nggak sah dia, dianya yang nggak sah. Nah, cara menentunya seperti tadi, bilanya artinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, yang kedua ya. Banyak mudaratnya seperti jurulun tadi, yang Allah. Ya lanjut. Nah, ini aspek yang kedua adalah makharijul huruf. Aspek makharijul huruf dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran adalah salah satu komponen penting dalam tajwid yang menilai ketepatan dalam mengeluarkan bunyi setiap huruf hijaiyah
dari tempat keluarnya yang benar. Makhraj huruf berkaitan dengan cara pengucapan yang tepat sehingga setiap huruf terdengar jelas dan tidak tertukar dengan huruf lainnya. Nah, ini penting ini sebenarnya. Harus mengerti tempat keluarnya huruf itu di mana. Yang huruf kha seperti apa, huruf fa seperti apa, huruf apalagi yang dot. Nah, ini banyak nih dipantul-pantulkan, dikol-kolahkan huruf yang bukan kol-kolah, dikol-kolahkan. Nah, banyak seperti itu yang kita temui di lapangan. Nah, mungkin penting inilah, jangan sampai karena merasa sudah jadi tuan guru, jadi haji misalnya, lalu koler belajar, jangan sampai tuan guru kalah lawan guru TPA. Ya Allah, tuan guru kalah lawan guru TPA. Bagus, kamu aja bacaannya bagus, guru TPA bacaannya. Nah, sebenarnya bukan masalah itunya, belajar lagi, belajar. Kalau kita belajar, kali ya lanjut. Nah, aspek makharijul huruf yang semalam baru menjelaskan, huruf halqiyah, huruf tenggorokan, huruf lisaniyah, huruf lidah, huruf syafawiyah, huruf bibir, huruf dalqiyah, huruf lidah, ujung lidah menyentuh gigi, huruf lahatiyah, langit mulut, huruf tarafiyah, samping lidah, huruf nitis, ujung lidah menyentuh gigi seri, ujung lidah menyentuh gigi seri. 8. Pengucapan guna dengungan pada nun dan mim bertasydid. Dengung itu hanya pada nun dan mim yang bertasydid. Jangan didengungkan semua. Lanjut. Kita kemarin itu. Yang ketiga, kelancaran membaca. Aspek kelancaran membaca dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran menilai seberapa baik seseorang mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lancar tanpa terputus-putus. Nah, ini maksud belum tadi, atau terhenti pada bacaan yang seharusnya mengalir. Maksudnya tuh seharusnya di situ tidak ada tempat berhenti, begadang dia membaca. Habis nafas misalnya di situ ternyata menyambung, harusnya diulang dulu 1 atau 2 kalimat. Jadi kadang habis nafas sambung ulang. Nah, nggak ada mengerti katanya orang nih bahwa dia itu mencuri nafas namanya itu. Nah, mencuri nafas tidak boleh di dalam membaca Al-Quran. Lanjut. Nah, beberapa poin penting yang dinilai dalam aspek ini meliputi: pertama, kefasihan. Nah, harus fasih. Yang kedua, keteraturan dan kecepatan bacaan. Nah, teratur bacaannya, cepatnya seperti apa. Ada juga yang cepat bacaannya tapi panjang pendeknya salah. Nah, ini kadang jujur juga marahnya. Yang ketiga, berhenti dan memulai. Nah, ini yang tadi ada tanda wakaf. Ada maunya wakaf baca terus saja. Ya, tanda-tanda wakaf itu sama kita di jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas namanya. Nah, bilanya kada paham di situ, iya namanya orang kada boleh belok lampu merah, abrak terus. Ada tahu aturan caranya. Ini kada boleh dapat SIM ini ya lah, surat izin mengaji, harus belajar dulu. Nah, yang keempat, kemampuan mengikuti irama mujawad atau murattal. Yang kelima, kesesuaian dengan kaidah tajwid. Nah, makanya ada tahu surat tajwid. Itu pentingnya tajwid itu. Penting benar membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang keenam, kesesuaian dengan harokat dan tanda baca. Harokat itu barisnya sesuai kada dan tanda baca. 7, minimnya kesalahan bacaan. Minim.
ada sedikit mungkin salah ya bisa jadi perbaiki, cuma kan nampak masalahnya. Ada salah tuh salah kopi, ada salah jari. Nah, jangan sampai salah tuh nampak benar huruf ja dibaca kok, nah itu nampak masalahnya. Yang kedelapan, menguasai materi bacaan. Nah, makanya dilancari dulu. Kayak kami malam tadi melancari dulu nih, nah, dilancari dulu. Bola materi dilancari dulu. Mungkin menguasai kan kayaknya nah berjalan-jalan sambil berbalik. Nah, ada tegangan juga di sini kan lah. Ini lalu minta nomor WA nah, itu kan menguasai lapangan karena blank hilang. Yang ke-9, konsistensi bacaan. Nah, konsisten ini membaca. Misalnya nadanya tenang, nada ros saja konsisten ini membaca itu aja. Kada berubah-ubah nadanya. Ini bahanmu nada di Mekah baca, bono ke Madinah, bahanmu nadanya nada Saka. Jadi langsung tinggi bacanya, kuriak. Jadi kadang-kadang nyaman di dalam atau kada nyaman. Ya, lanjut. Nah, ini faktor pendukung kelancaran membaca. Nah, pertama, latihan yang rutin. Kelancaran membaca Al-Quran sangat dipengaruhi oleh latihan yang berkelanjutan. Nah, kita tadi dulu untuk santri tadi. Santri itu sudah Al-Qurannya. Ulun beri tugas mengaji di rumah setiap hari. Berapa ayat? Terserah anaknya mampunya berapa. Ulun pakai 1 ayat saja di rumah bawa, yang terserah. Yang penting dia setiap hari ada membuka Al-Quran, mengaji di rumah. Tinggi Pak. Nah, orang tuanya pun ulun padahi juga, tolong pula anak dia dijaga, dia ada tugas yang di rumah setiap hari mengaji. Banyak ada banyak 1 ayat saja paling sedikit. Kamu setengah lembar Pak, silakan, kada apa-apa. Yang penting dia menyimak, paling kada sampai 10 menit mengaji lah, kalau lancar juga. Karena ini apa namanya, sebelum kita naikkan ke Al-Quran itu kan sudah kita tes dulu anak itu. Jadi tidak langsung naik ke Al-Quran tanpa dites. Yang kedua, faktor pendukung kelancaran membaca itu pemahaman tajwid. Ada ulang tajwid. Nah, makanya penting tajwid itu. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap tajwid, semakin lancar pula bacaan mereka. Penting itu. Mainnya karena memahami tajwid nun nanti bertemu dengan huruf waw. Nah, kayak apanya tuh kena? Ini apa nih? Itu belum digunah nih. Berarti harus masuk dengan dengung. Nah, itu pemahaman tajwidnya di situ. Kalau yang ada pahamnya, masuk aja nih, masuk pahamnya aja, berdengung kada salah, kada sesuai kaidah tajwid namanya membacanya. Masuk aja, masuk dan berdengung. Ini banyak yang punya bujang malah nih dulunya, ya lah. Nah, biar itu yang ibu-ibunya nih, nah, ustazahnya yang nyaman tuh mencari guru PPA. Kenapa? Ini bila salah apa jadinya? Ulangi. Nah, nyaman lain. Ayo anak-anak ulangi lagi, jangan. Sudah paham. Nah, lanjut. Ini sudah paham, lanjut. Bila salah diulangi lagi. Maka guru TPA ini kadang mau mencarikan. Orangnya sabar benar. Mulai pertama sebelumnya sampai sabar itu kada pernah ketinggalan. Belajarlah dengan sabar ya. Nah, sabar ini harus sabar guru TPA. Ngarannya sabar. Sabar. Nomor 3, tingkat lagi fokus dan konsentrasi.
Kelancaran juga dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi pembaca selama membaca. Latihan baca Al-Quran itu harus fokus, konsentrasi yang dibaca ini apa. Makanya kan kalau sudah ada pengetahuan tajwid, membaca kalau fokus itu tajwid itu jalannya. Ini nun mati ketemu huruf kho, ini nun mati ketemu ini tamin, nun ketemu ini hukumnya harus ke ini. Nah, jalan kalaunya pian konsentrasi. Kalaunya sambil itu bang, sesambilan nih ya Allah. Ada 10 atau 9 aja mengaji, pasti ada salahnya tuh. Atau banyak pikiran kan? Banyak pikiran, gua mengaji, nyaman saja supaya tenang pikiran. Ya Allah, nah banyak pikirannya tuh buang dulu, aja mengaji. Kalau sambil mengaji banyak pikiran ya, halamannya meluncat ke sebelah, ya lah. Nah ini apa nih kayak ini? Dia kayak itu sudah ini. Layau membaca. Itu bang kebanyakan pikiran. Yang keempat, penguasaan makhraj, menguasai tempat keluarnya huruf dengan baik akan membantu kelancaran dalam melafalkan huruf-huruf yang sulit. Banyak huruf yang sulit. Huruf apa ya? Huruf yang sulit ya. Huruf. Kita anak-anak aja dulu ya Allah. Nah, huruf yang sulit. Pertama huruf apa yuk? Huruf za. Iyalah. Za. Ini bilanya mulai itu abata saja daja. Nah, kata dia ulang tuh boleh. Nah, itu penting tuh. Bilanya anak salah ditegur, bilanya bujur dipuji. Tapi wah ini kata kau lagi kan dipuji-puji itu, bisa wah ini. Pujian tuh apa PHP aja beban aja. Nah, ya wah ini kan makanya pintar. Ada juga di kelas 1 itu juga. Hanya bisa dipuji atau diberi reward hadiah permen kah, makanya nukar bilang Alfamart tuh nukar permen sebungkus. Kenapa gue bagi dong anak-anak, padahal permen aja, cuma ini merasa diberi hadiah itu apalagi memberi misalnya cantik ibunya ya Allah, kadang mau dimakannya kayak bulan disimpaninya, dibuatnya dalam amplop, ditulisinya pulang hadiah dari ibu guru yang cantik. Pengalaman. Ya lanjut. Nah, intonasi dan nada. Aspek intonasi dan nada dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran sangat penting untuk menilai keindahan, kekhidmatan, serta ketepatan penyampaian makna dalam bacaan Al-Quran yang baik. Tidak hanya mematuhi kaidah tajwid, tetapi juga menyertakan penggunaan intonasi dan nada yang sesuai. Nah, yang tajwidnya, makanya tajwid kita kita hilangkan dari Al-Quran. Karena memang sudah bahasanya di situ bahasa tajwid. Lanjut. Nah, yang kelima adalah hafalan. Aspek hafalan dalam penjajakan kemampuan membaca Al-Quran menilai seberapa baik seseorang mampu menghafal dan melafalkan ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran tanpa melihat teks. Penilaian hafalan sangat penting terutama bagi mereka yang sedang mempelajari Al-Quran secara mendalam, seperti dalam konteks menghafal Al-Quran atau tahfiz. Nah, kami di Tarim pulang tuh kisahnya tetamu nang itu dia memberdua nang kalakir. Jadi pekawan itu bukan guru, ini kawannya jaga ini. Nah, dia jagakannya ya menghafal Quran, kawannya buka Al-Quran.
Pas tamu ulun orang Indonesia juga kamu tolong pian aja. Nya kada orang kaya kada kawanan, pokoknya bila di tamu di sana. Tamu di Darul Mustofanya tenang. Pak tolong jagakan jangan hafalan ulun ya. Ya benar, ada hafal ini jagakan hafalan dia. Nah iya. Bukaannya Al-Qur'annya nah, bukaannya Al-Qur'annya. Iya mah hafal, jagakan ulun nah gitu. Bakal juga ada membaca. Nah, belum hafal orang nih. Nah. Itu mau talaki ngarannya yaitu hafalan. Sedang mempelajari Al-Quran, nah itu bagian tahfiznya, bagian tahfiz lanjut. Nah hilang, habis kan? Nah sekian habis kan? Memang habis. Nah ini tadi penjajakan kemampuan membaca Al-Quran ya, penting sebenarnya untuk guru-guru TPA. Jangan sampai guru TPA kada bisa membaca Al-Quran. Nah, kami setiap tahun itu ada namanya penataran paket A. Sebelum penataran kami tes satu-satu apa yang dinilai ya ini tadi nih. Penjajakannya kami nilai bacaannya kayak apa, tajwidnya kayak apa. Ada yang ada lulus, ada ya. Huruf muqatta'ah kan. Alif lam ra dibacanya alar aja. Guru dia kan. Ada ketemu Bang Jun berapa tahun dia ngajar udah 5 tahun saya ulun membantu Jepang di TPA nih ya. Kenapa dia membaca itu ada suka kapian? Apa yang belum melajari Iqra aja nah ngarang guru Al-Quran itu jadi ulun walaupun melajari Iqra dia tuh harus bisa mengaji syaratnya. Kada bisa, ulun Iqra aja juga kada apa-apa. Nah salah lah. Berarti kada siap izin untuk naik ke Al-Quran karena di TPA itu wajar aja kawanan itu namanya kawan. Karena kawan ada turun tuh nang guru Al-Quran nih Pak muridnya dibelikan lah nah menggantikan kada sanggup jangan dibelikan anak orang apalagi misalnya di kayak waduh guru itu kan SD karena kalau udah belikan harus ada dulunya bila ada cari yang lain mengganti kada boleh kada ada kosong kelas itu kada boleh harus ada beda kita namanya beli kakak jangan sawat 3 kali dia namanya pindahnya apa aja bedanya nah gurunya orang ada data harus saja nah orang bukan jalan aja gurunya jangan nah iya alhamdulillah pindah jangan sudah nah itu di pada kami di SD itu kada boleh kada ada gurunya harus ada dan dites jadi guru ada sembarangan dites aspeknya tadi penilaiannya ya tadi penjajakan nah itu penilaiannya apa lagi materinya mengenal depot Iqra. Nah ini di Jogja AMM waktu kami pelatihan ternyata ada yang namanya depot Iqra. Kalau di wadah kita aja depot tuh ya jus ya Allah jus kayak apa tuh misalnya makanan-makanan ringan depot ngarannya. Nah ini ngarannya depot Iqra dan kami masuki di dalam tuh ternyata di dalam itu banyak ini nah buku-buku kartu-kartu nah seperti ini nah nanti Ustaz Muhri yang menjelaskan ulun secara ininya aja lah nah seperti ini nah untuk sekretariat kami tuh nah mobilnya yang dulu tuh ini diganti dah mobilnya lawan nyiram di muka tuh nah itu bagian di wilayah tuh diinjami oleh DPW ya Pak yang dulu tuh Pak R
Masa, nah, baik banget sih non bagian di PJ ini. Kayak apalagi sudah paling nyaman di sini kami. Paling nyaman Pak Herman Syah itu biar tentang apa aja asal belum ada apa di sini. Siap. Nah, nyaman banget kayak itu kan. Sayangnya Sidin gak ada mencalon di Banjarbaru. Wah, jangan di Banjarbaru, Sidin mencalon, Masya Allah, belum kerahkan seluruh pilih Sidin juga. Nah, nyaman tuh Bang. Untuk Sidin, kalau untuk agama ini kan gak ada berpikir nang kena dulu lah, pada daerah itu ya. Anak-anak, gitu. Nah, nyaman banget, paling nyaman ya, paling nyaman Pak Herman Syah ini. Makanya Sidin sempat 2 periode memimpin ketua umum di wilayah, karena saking nyamannya tuh nah, Sidin nih paling nyaman kami. Nah ini sekretariat kami di Kota Banjarbaru. Ini Bahari Fokas KUA kelurahan, ini diinjami orang aja nih, dipinjami oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Ada ampun kami yang namanya kata. Kalau yang ampun kami ada 12 orang, jadi kumpulan lawan unit-unit patungan mengharap pemerintah aja berat juga. Ya Allah, apalagi kada pahamnya. Sudah juga kita tanda tangan kontrak, sudah juga lawan pemerintah nih. Bilangnya aku jadi kita ayo aja ini. Sudah jadi hilang orangnya. Datang aja ada lagi, diundang berapa kali mana ada kelihatan lagi. Nah, ada penyesalan tuh ya Allah. Nah, ada penyesalan memilih. Kalau kayak Pak Herman Syah yakin teman-teman 10 tahun non izin kita kada pernah sini tuh nang kada izin kada pernah sini kita gampang aja ini kan masuk pengurus wilayah juga ya Pak nang izin kurang apa lagi ya Pak. Nah nyaman Bang. Nah ini tempat kami buka setiap hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu Minggu libur. Biasanya Sabtu itu kami ada kegiatan kayak pelatihan di kecamatan, karena di Banjarbaru ada 5 kecamatan. Jadi berbagi hari jangan sampai tabrakan. Berbagi hari di 5 kecamatan. Nah ini itu. Nah itu kondisinya sederhana. Di Jogja lebih anulah tempatnya kan, karena memang di sana pusatnya di Jogja itu. Nah, jadi kita bisa menuruti apa yang kita bisa aja. Itu penting kartu-kartu wadahnya itu adalah kartu mengaji. Ada aja kalau. Nah kartu mengaji itu penting. Nah tambahnya kalau untuk Al-Quran tahan nih 2 kali tamat tahan 2 kali tamat mengaji, sekali menukar untuk seumur hidup. Ya, biasanya yang selembar itu apa nah? Biar kalau hilang apa ayo yang sering kita temui rapi dilipat-lipatnya. Ada kamu di sekolah turun sama lipat 4, dilipatnya buat jalur kantong. Nah, iya alhamdulillah ini. Itu waktu gratis ya di Banjarbaru itu gratis aja nah, murah aja harganya. Wah Jun ini terkawal lagi gratis ini. Jadi bayar. Nah mbak bayar itu hanya perhatiannya dibuatnya dalam ikro rapi dan asik jalan, berarti memang harus bayar. Jadi kalau kau juga gratis lah. Nah ini ada perhatian, ada himmah ngarannya, bujur-bujur menuntut ilmu kayak ini nah. Jangan nyobain tuh gratis dan kamu suka handap aja lagi coba gratis Bang. Coba karena pian merasa bayarnya lah ini pasti kan ada perhatian. Sama kayak anak-anak tuh sekolah
Ada juga yang gratis tapi dengan syarat tertentu. Ada apa-apa, ada masalah. Cuma ada syaratnya, bila melanggar syarat dikeluarkannya. Jadi yang intinya tuh bayar supaya ada perhatian dari tiap-tiap ini, bujur-bujur menuntut ilmu. Ya, ini belum lanjutkan kawan. Melanjutkan yang berikutnya adalah laporan bulanan. Tempat kami ada ini sama aja lah kira-kira. Absen untuk ustazahnya sama aja lah. Laporan bulanan. Di sini di laporan bulanan ada identitas unit. Kita cek laporan dengan nama, alamat, didirikan tanggal berapa. Kemudian, lengkap sudah. Ada Bu. Ya lah. Jumlah santrinya ada berapa? Lengkap DPA, DKA, DKA. Kemudian apalagi, ini formulir, ini wajib atau bukan formulir, bisa mendaftar. Jadi ini waktu munakasah kepakai. Ini kita cari formulirnya hanya mendaftar apa tidak. Ini sebagai syarat mengikuti munakasah. Kalau ada murid siluman, titipan, terus lagi kalau sama aja. Kartu infak ini kartu infak. Jadi tentang bayaran tadi sebenarnya apa? Perhatian. Ya, wajib ada santri diisi. Selain apa? Ini ada daftar bayar, itu di belakang ini ada ada tata tertibnya. Untuknya ada iklan santri ulang. Ini buku tabungan. Ya, buku simpati simpanan santri tabungan. Kemudian yang ini rapor. Ada rapornya juga kita. Nanti sekolah kan? Ada rapor. Pokoknya ikrar rusak gitu lah. Soal lewat juga ikrar. Ada aja. Jadi tahsinul kitab sudah tadi disampaikan. Ini materi hafalan. Ya, ini materi hafalan. Kalau yang ini yang ganal, ini isinya surah-surah pendek, ayat pilihan lawan dua harian masalah. Sedangkan yang ini yang halus, ini berisi ada surah-surah pendek ditambah lagu-lagu lagi. Timul Islam, itu ada Timul Islam. Timul Islam ini edisi terbaru yang kami susun bersama tim penyusun ya. Ini hanya isinya ada satu bukunya ada 6 jilid yang isinya mencakup keseluruhan materi dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah dengan materi kayak tahsin. Di sini ada juga, kemudian kisah-kisah Islami, tajwidnya ada juga, dan soal untuk ujian munaqashah ada. Alat peraga data bawah kita ya Pak. Kemudian data prestasi santri. Di sini ada isinya memulai Iqra 1, nantinya nih tanggal ujian lah, tanggalnya naik cepat. Dari Iqra 1 sampai Iqra jilid 6 ada. Juga ada penilaian apa yang dinilai, kemudian hafal surah-surah pendeknya apa.
Nah ini buku tajwid praktis biasanya pegangan kita guru-guru malah jadi kata-kata. Jadi ada berapa kita ya Allah, bilanya ada bisa buka bukunya. Nah ini buku induk santri. Jadi tadi formulir tadi kesannya mendaftar. Lalu setelah yang isi formulir kita masukkan namanya di buku induk santri di sini. Jadi kita data taruhnya. Kemudian lagi buku data penerimaan pembelian barang periksa Al-Quran. Ini buku kas, ya Allah bahasa Banjarnya buku kas. Ya Allah. Jadi kita bisa menukar barang ada tentangnya di situ. Ini buku notulen rapat. Tiap-tiap ada rapat kita ada berisi bukunya. Jadi apa yang kita ratakan itu pasti hilang, ada catatannya di sini. Nah, ada kesepakatan berapa kan? Kemudian buku kamu ini fungsinya apabila ada tamu kayak supervisor kan datang, ya direktur daerah atau umum atau siapa kan yang datang ya lah, sifatnya pembinaan atau apa. Nah ini buku penerimaan sumbangan santri. Nah itu buku kas. Kalau tidak perlu saya jawab buku. Tadi buku kas penerimaan dan pengeluaran. Nah itu tadi beberapa kelengkapan yang ada di Depot Iqra. Nah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan mengenai penjajaran kemampuan baca Al-Quran dan mengenal Depot Iqra pada hari ini. Ya. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.